Hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Ya, kematian Bapak Ibu seharusnya kita berduka, tapi kematian Yesus membawa pemulihan untuk kita semua. Dan harusnya bukan lagi duka cita yang berada kita, seharusnya kita bersuka cita. Sebab melalui kematian Yesuslah maka terbuka suatu jalan pemulihan, kebebasan atas setiap kita semua anak-anaknya. Hari ini jangan bersedih karena kematian Tuhan Yesus yang kita peringati. Dan juga Bapak Ibu gak perlu kunjungin kuburannya. Karena dia tidak ada di kuburannya, dia sudah bangkit Bapak Ibu. Nanti hari ketiga dia bangkit Bapak Ibu. Dan dia sudah di sorga bersama dengan Tuhan. Ya, kita semua hari ini memperingati kematian Tuhan Yesus. Kematian yang sungguhnya membuat kita harusnya bergembira. Karena dengan kematianlah Bapak Ibu itu membebaskan setiap kita. Bapak Ibu, Tuhan mati di kayu salib. Kalau bicara tentang salib Bapak Ibu, salib adalah tempat penghukuman, tempat di mana zaman Romawi orang-orang yang paling jahat itu ia dihukum Bapak Ibu, disalibkan. Ya, tempat penghukuman bagi penjahat, pemberontak yang kesalahannya tidak bisa diampuni, itulah namanya salib. Kalau Bapak Ibu suka nonton film Netflix, ya film-film tentang kerajaan Romawi, Roman Empire, ya seperti Gladiator, Spartacus, ya seperti itu Bapak Ibu ya. Ben-Hur, situ kelihatan Bapak Ibu, penjahat, pemberontak itu disalibkan Bapak Ibu. Dan salibkannya di pinggir jalan, tiap 100 meter disalibkan. 100 meter disalibkan, itu pelajaran bagi pemberontak untuk tidak melakukan lagi kesalahan sama Bapak Ibu. Yaitu di zaman Romawi seperti itu. Jadi penjahat yang tidak bisa diampuni itu disalibkan, dipaku, disalibkan di pinggir jalan supaya ya orang lihat ini hukuman bagi orang-orang yang memberontak, disalibkan. Galatia 3 ayat 13 dikatakan di bagian B, ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi orang yang digantung di kayu salib Bapak Ibu, itu kesalahannya yang sangat-sangat berat. Dan dikatakan itu orang yang terkutuk. Dan Yesus mati di kayu salib Bapak Ibu. Suatu pengorbanan yang luar biasa Bapak Ibu. Mungkin bagi kita, salib itu suatu tempat yang gak baik. Tetapi sungguhnya Bapak Ibu, kalau kita tahu salib adalah tempat pemulihan. Salib tentang hubungan kembali yang Tuhan pulihkan. Salib ada bidang vertikal, ya ada bidang horizontal. Disinilah Yesus disalibkan. Disinilah Tuhan memulihkan kembali hubungan kita yang percaya kepadanya. Vertikal bisa tentang hubungan kembali dengan Tuhan. Horizontal kembali dengan hubungan dengan sama. Jadi sungguhnya salib inilah di mana kita kembali dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Mungkin dunia bilang terkutuk, disalibkan, itu penjahat. Tapi sungguh kalau kita mengerti, di sini inilah Yesus mati dan kita dipulihkan kembali dengan Tuhan dan dengan sesama Bapak Ibu. Dunia bilang suatu kebodohan, suatu ya kejahatan, tapi tidak demikian di mata Tuhan. Salib ini tentang pemulihan hubungan dengan Tuhan dengan sesama dipulihkan. Pertanyaannya, kenapa sih Yesus mau mati di kayu salib? Kenapa sih? Dia kan Allah. Dia turun ke dunia menjadi manusia. Dia punya kuasa, punya power. Dia pencipta segala-galanya. Kenapa dia mau mati di kayu salib? Emang dia gak bisa mengampuni? Dia punya otoritas karena dia menciptakan semuanya. Tapi kenapa dia mau mati di kayu salib Bapak Ibu? Nah, pagi hari ini kita bisa renungkan Bapak Ibu. Di Galatia 3 ayat ke-13 bagian A berkata, Kristus telah mati ya menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ya kan katakan Bapak Ibu, Kristus, Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi Tuhan memberikan hukum Taurat pada umatnya untuk dilakukan. Dan ketika umat tidak melakukannya atau gagal melakukannya, itu ya dikatakan dia terkutuk. Dan manusia tidak bisa menjalankan hukum Taurat dengan baik. Kenapa? Sebab manusia terbatas. Hukum Taurat itu hukum yang Tuhan berikan. Dan itu tidak mudah Bapak Ibu. Dan orang yang gagal melakukan hukum Taurat, dia terkutuk. Ya dikatakan orang yang melakukan hukum Taurat atau gagal melakukan hukum Taurat menjadi orang yang terkutuk. Dan Yesus menggantikan kita menjadi terkutuk. Karena manusia gak ada yang sanggup melakukan hukum Taurat. Manusia gak ada yang bisa melakukan perintah Tuhan sepenuhnya. Bapak Ibu, dan itu terkutuk. Tapi Tuhan dikatakan dia menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Dengan memberikan dirinya mati. Disalibkan Bapak Ibu. Di tempat yang terkutuk salib tersebut. Seharusnya kita yang disalibkan. Karena dosa-dosa kita, karena pelanggaran kita.
tetapi dia mau mati. Tuhan memberikan aturan yang juga dia harus lakukan Bapak Ibu. Dan dia memberikan dirinya untuk mati di kayu salib untuk menjadikan dirinya menebus dosa kita. Seharusnya kita lah yang disalibkan karena kita pelanggaran, melakukan dosa. Tapi Tuhan menggantikannya Bapak Ibu untuk setiap kita semua. Dia menjadi terkutuk. Dengan itulah Bapak Ibu kita mengalami namanya kasih anugerah Tuhan. Dikatakan di Ibrani 9 ayat 22 dikatakan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Di semua pelanggaran, semua dosa itu harus disucikan ya dengan darah. Dan tanpa numpahan darah tidak ada pengampunan. Ada aturan yang Tuhan tetapkan, setiap pelanggaran, setiap dosa itu harus ada namanya korban. Harus ada darah yang dicurahkan. Tanpa darah tidak ada pengampunan. Karena itulah Tuhan memberikan dirinya mati di salib dan darah tercurahkan dan ada pengampunan bagi setiap kita yang percaya Bapak Ibu. Tanpa darah tidak ada pengampunan. Karena itulah dia memberikan dirinya mati di kayu salib Bapak Ibu. Darah Yesus, darah yang kudus, darah yang suci menggantikan setiap kita dan kita mendapatkan anugerah. Dulu dalam perjanjian lama Bapak Ibu Tuhan memberikan toleransi untuk darahnya digantikan dengan darah hewan. Domba, burung Bapak Ibu. Tapi itu enggak kekal. Ya setiap kali harus dilakukan korban, darah dicurahkan untuk pengampunan. Tetapi Tuhan Yesus darah yang kekal. Sekali untuk selama-lamanya. Dan kita percaya kita diselamatkan, diampuni semua dosanya Bapak Ibu. Darah yang tercurah di kayu salib memberikan pengampunan bagi kita yang percaya kepadanya. Tanyanya kita percaya atau tidak? Renungan pagi hari ini. Seberapa kita percaya sama Tuhan Yesus. Kepada pengorbanan di kayu salib. Pada darahnya yang berkuasa Bapak Ibu. Dari pengudusan setiap kita. Buat kita akhirnya kembali dipulihkan dengan Tuhan. Darah hewan itu terbatas. Tapi darah Yesus, darah anak domba itu kekal selama-lamanya. Bagi kita yang percaya kepadanya. Amin. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus? Yes. Di Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti orang oleh ketidaktaatan satu orang. Maka semua orang menjadi orang yang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang. Semua orang menjadi orang yang benar. Ini ada dua Bapak Ibu ya. Iya, karena satu orang tidak taat, maka semua orang menjadi berdosa. Siapakah orang yang tidak taat tersebut? Adam Bapak Ibu. Karena dosa Adam lah Bapak Ibu, dosa orang inilah, dosa pertama inilah, maka semua orang itu sudah menjadi orang-orang yang berdosa. Amin. Setiap inilah Bapak Ibu, maka ada benih dosa dalam hati setiap manusia. Ada bibit-bibit dosa yang siap untuk ketika dibuahkan dia menghasilkan dosa. Karena itulah di Markus 22 dikatakan, 7 ayat 22 dikatakan, dari hati manusia timbul iri hati, keserakahan, benci, dendam dan sebagainya. Kenapa? Sebab dalam diri manusia sudah ada namanya benih bibit dosa disebabkan oleh namanya Adam, satu orang enggak taat, maka semua orang jadi tidak taat berdosa. Tetapi dikatakan oleh karena ketaatan satu orang, maka semua orang menjadi orang yang benar. Siapa yang taat tersebut Bapak Ibu? Karena Yesus mau taat. Karena ketaatan Yesus inilah Bapak Ibu, maka kita yang percaya, kita semua dibenarkan. Dibenarkan bukan karena melakukan perbuatan baik, tapi dibenarkan karena iman kita percaya kepada Tuhan Yesus. Karena satu taat ini Bapak Ibu, dia taat melakukan apa yang Bapak mau. Memberikan dirinya untuk mati di kayu salib Bapak Ibu. Karena ketaatan inilah Bapak Ibu, karena pengorbanan Tuhan Yesus inilah, maka setiap kita dibenarkan oleh anugerah Tuhan. Jadi ketaatan Tuhan Yesus membuat orang yang percaya kepadanya itu dibenarkan. Jadi kita adalah orang-orang yang benar. Orang-orang yang di hadapan Tuhan itu sudah dibenarkan oleh iman kita kepada Tuhan Yesus. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kita melakukan perintah Tuhan. Iya, karena kita nggak bisa mampu melakukan perintah Tuhan dengan sepenuhnya. Tapi karena iman inilah kepada Tuhan Yesuslah, maka kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Nah Bapak inilah, kenapa Bapak Ibu dia mati di kayu salib untuk setiap kita yang percaya. Kita dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Apa dampak penyaliban Yesus? Apa dampak yang kita dapatkan ya ketika dia disalibkan Bapak Ibu? Ya, saya coba renungkan ada 4 pintu yang terbuka Bapak Ibu saat dia memberikan dirinya mati di kayu salib. Penyaliban Yesus kayu salib Bapak Ibu membuat 4 pintu itu terbuka. Nah Bapak Ibu kalau kita lihat skema bait Allah. Bapak Ibu ini skema bait Allah, bait suci. Iya. Itu ada namanya di depan tuh mesbah korban bakaran, bejana pembasuhan itu ada di pelataran. Ya, di halaman Bapak Ibu. Di halaman ketika bangsa Israel datang, di halaman itu ada
Itu gerbang, mereka masuk, itu ada mezbah korban bakaran. Itulah korban bakaran dipersembahkan, korban penghapus dosa, korban kesalahan, semua dipersembahkan untuk umat-umatnya, ya Allah. Kemudian masuk lagi dalam lagi itu ada bejana pembasuhan, di mana itulah mereka dibasuh. Ya, imam-imam sebelum masuk ke ruang kudus itu dibasuh. Itu semua ada di pelataran Bapak Ibu. Udah masuk lagi Bapak Ibu ke ruang kudus namanya, ke bangunannya. Ya, di situ ada meja berisi roti, ya, ada pelita, ya, ada mezbah dupa. Ya, di tempat itu hanya imam yang boleh masuk. Ya, imam-imam boleh masuk. Ya, di situ ada meja roti, pelita, ada meja mezbah dupa. Kemudian, nah ada tirai Bapak Ibu yang saya lingkarin, ada tirai. Ya, ya, penghalang dengan ruang belakangnya itu ruang Maha Kudus. Nah, ruang Maha Kudus inilah terdapat namanya tabut perjanjian Allah. Tabut ini lima Tuhan hadir Bapak Ibu. Tetapi enggak semua orang bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Hanya imam besar Bapak Ibu. Itu pun juga mereka harus kuduskan dulu sebelumnya. Ada proses menguduskan imam besar supaya mereka ketika masuk Bapak Ibu, mereka enggak mati. Bapak Ibu kalau imam besar masuk ke situ, itu diikat pakai tali keluar Bapak Ibu. Ke ruang kudusnya. Ya, ada kerincingannya Bapak Ibu. Jadi kalau dia jalan kerincing. Nah kalau dia diem berarti itu dia mati gak kudus. Nah tinggal ditarik aja tuh Bapak Ibu sama imam yang lainnya. Karena itu ruang suci, ruang kudus itulah Tuhan berada. Ya jadi begitu kudusnya Tuhan. Gak bisa sembarang orang bisa masuk dengan Tuhan. Hanya imam besar yang Tuhan sudah pilih dan Tuhan kuduskan yang bisa ketemu dengan Tuhan dalam tabut penyiannya. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu ketika Tuhan Yesus disalibkan, tirai yang saya lingkarin merah itu robek Bapak Ibu. Artinya apa? Terbuka. Antara ruang kudus dan ruang Maha Kudus itu terbuka. Ada pintu yang terbuka yang kita dapatkan Bapak Ibu. Akibat dampak Tuhan disalibkan. Yang pertama, pintu pengampunan dosa. Ya, di Lukas 23 ayat 44 dikatakan, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, ini ketika menjelang dia mau menyerahkan dirinya mati disalibkan, ya. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, ya. Itu kegelapan dosa itu sedang dilimpahkan kepada Kristus. Semua dosa umat manusia dilimpahkan kepada Kristus. Jadi dunia itu kelam banget karena dosa itu sedang Tuhan tanggung di kayu salib. Dosa membuat gelap. Demikian juga Bapak Ibu. Kalau hidup kita gelap, kita gak melihat terangnya Tuhan. Kita gak melihat kasihnya Tuhan. Kita gak melihat pertolongannya Tuhan. Artinya apa? Kita hidup dalam kegelapan. Artinya apa? Masih ada dosa dalam kehidupan kita. Nah dosa itulah melingkupi kita. Kegelapan saat itu berkuasa Bapak Ibu. Karena dosa sedang dilimpahkan kepada Kristus di kayu salib. Jam 12 sampai jam 3 itu Tuhan menanggung dosa. Sampai Allah Bapa bilang gak berani melihat anaknya disalibkan. Kenapa? Karena satu dosa manusia ditanggung, disalibkan. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan menerima semuanya itu. Ya setelah jam 3 kemudian terang terbuka, ada pengampunan dosa yang Tuhan berikan. Jadi Bapak Ibu, setiap kita yang percaya, dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Dosa masa lalu, dosa saat ini, kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan selalu siap mengampuni setiap kita semua. Tidak dosa yang tidak ampuni kalau kita akui di depan Tuhan. Kenapa? Dia sudah berkorban di kayu salib. Dan tirai pemisah dengan Allah sudah tidak ada lagi Bapak Ibu. Saat kita berdosa, kita bisa datang kepada Tuhan. Minta ampun sama Tuhan dan Tuhan pasti mengampuni. Jangan bilang dosa kecil gak perlu pengampunan Tuhan. Tidak Bapak Ibu, semua dosa tetap namanya dosa. Dosa firman Tuhan bilang pelanggaran terhadap hukumnya Tuhan. Dosa besar, dosa kecil sama hukumannya. Mati kekal. Jangan bilang, Pak ini dosa putih Pak. Dosa untuk menolong orang. Kalau gak saya bohong, ya dia mungkin jadi gak baik keadaannya. Enggak, salah. Dosa tetap dosa. Dosa putih, dosa hitam tetap namanya pelanggaran hukumnya Tuhan. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, pintu pengampunan sudah terbuka saat kita datang kepada Tuhan. Coba renungkan saat ini, apa hidup kita masih gelap? Kalau masih gelap, kita harus datang kepada Tuhan. Karena pintu pengampunan selalu terbuka untuk setiap kita. Lewat pengorbanan kayu salib, kita bisa datang kepada Tuhan dan kita mendapatkan pengampunan. Dosa perlu pengampunan pada Tuhan. Amin. Yang kedua, pintu apa yang Tuhan bukakan? Terbuka pintu pemulihan hubungan dengan Tuhan Bapak Ibu. Ya di Lukas 23 ayat 45, ya matahari tidak bersinar dan tabit suci terbelah dua. Jadi tirai yang tadi Bapak Ibu
terbelah dua artinya apa? Mulai dengan Tuhan itu terjadi. Tidak lagi pembatas. Tidak perlu lagi seorang imam. Tidak perlu lagi seorang yang bisa mengantar kita kepada Tuhan. Setiap kita bisa datang kepada Tuhan. Ya karena pintu hubungan dengan Tuhan sudah Tuhan bukakan. Tidak ada lagi penghalang kita dengan Tuhan. Jadi setiap saat kita bisa datang kepada Tuhan Bapak Ibu. Baik seorang Bapak Ibu bangun tidur masih ada beleknya, masih ada ilernya, datang kepada Tuhan. Gak perlu cuci kaki, gak perlu cuci muka. Sujud kepada Tuhan, bangun tidur. Tuhan terima kasih. Tuhan siap menerima kita. Gak perlu Bapak Ibu mandi dulu ketemu dengan Tuhan. Dandan dulu Tuhan siap menerima kita. Karena yang Tuhan lihat tuh bukannya bentuk paras kita. Tapi yang Tuhan lihat seberapa hati kita kepada Tuhan. Yang Tuhan lihat tuh hati yang mengasihi Tuhan. Tuhan gak melihat paras kita. Tuhan gak melihat dandanan kita. Ya manusia bisa dilihat. Dia tipu dengan penampilan seorang. Tapi Tuhan gak bisa ditipu dengan penampilan. Tuhan hanya melihat hati kita. Kita boleh keren. Tapi kalau kita jauh pada Tuhan, Tuhan tahu. Kita bawa Alkitab ke gereja. Wah kudus banget ke gereja tiap minggu. Tapi Tuhan lihat hatinya. Benar gak di hatinya? Tuhan lihat siapa kita Bapak Ibu. Jadi tiap saat Tuhan rindu kita datang kepada Tuhan. Dan hubungan dengan Tuhan itu senantiasa harus kita lakukan. Jadi gaya hidup kita Bapak Ibu. Jangan aja hari Minggu kita kudus. Datang kepada Tuhan kita nyanyi-nyanyi. Tapi setelah itu pulang kita ngomel-ngomel Bapak Ibu. Kita lupa. Jangan Bapak Ibu. Hubungan dengan Tuhan harus jadi gaya hidup kita. Sehari-hari Bapak Ibu. Gak perlu kita baca Alkitab. Gak perlu kita ini tapi dengan kita bersyukur. Kita melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan. Itu sungguhnya kita sudah datang dengan Tuhan. Kita sudah melakukan hubungan dengan Tuhan Bapak Ibu. Jadi jangan batas kita ke gereja tuh hubungan dengan Tuhan. Tapi Tuhan rindu setiap saat. Karena hubungan dengan Tuhan itu sudah Tuhan bukakan. Kapan kita datang kepada Tuhan, Tuhan siap menerima kita Bapak Ibu. Jangan sia-siakan pengorbanan Yesus di kayu salib. Tapi juga datang kepada Tuhan senantiasa. Hubungan dengan Tuhan senantiasa Bapak Ibu. Dengan kita bersyukur, dengan kita berdoa dalam hati kita. Ya gak perlu masuk kamar, dikunci, sedang berdoa, jangan diganggu. Gak perlu seperti itu Bapak Ibu. Iya karena Tuhan melihat hati kita. Kita melihat koneksi dengan Tuhan, kita sudah berhubungan dengan Tuhan. Saya sering kali, ya ketika saya jalan pagi Bapak Ibu. Saya setiap hari suka jalan pagi. Ya dari Selasa sampai Jumat atau Sabtu, saya jam 5 pagi saya jalan. Nah saat itulah Bapak Ibu saya renungkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Sambil jalan, kalau orangnya jalan kan suka ngobrol ya. Saya lebih suka sendiri Bapak Ibu, suka ngobrol dengan Tuhan. Tuhan kau mau apa nih Tuhan. Nah saat itulah Tuhan sering bicara dengan saya Bapak Ibu. Saya kalau jalan pagi sendirian, kenapa? Karena saya gak mau ada orang yang mengganggu hubungan saya dengan Tuhan Bapak Ibu. Iya disitulah saya selalu bertanya Tuhan, Tuhan mau apa ya? Tuhan minggu ini saya mau khotbah nih, Tuhan mau bicara apa ya? Nah sehinggalah Bapak Ibu, itulah saya dapatkan inspirasi, dapat insight-insight daripada Tuhan. Jadi setiap saat Tuhan tuh rindu kita datang dengan Tuhan. Gak perlu di gereja. Gereja kita sama-sama ibadah. Tapi yang Tuhan rindu itu setiap saat kita datang kepada Tuhan. Karena pintu hubungan dengan Tuhan sudah terbuka. Jadi tidak ada lagi penghalang dengan Tuhan. Setiap saat kita bisa datang kepada Tuhan. Kapanpun juga datang kepada Tuhan. Dengan hati kita, kita mengasihi Tuhan. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu. Pintu apa yang terbuka? Pintu hidup dalam kelimpahan. Hidup dalam kelimpahan. Ini yang Tuhan bukakan Bapak Ibu. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, ya pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan binasakan. Itu pencuri, itu kegelapan. Ya, tetapi aku Tuhan Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi aku datang ke Tuhan Yesus untuk memberikan kita semua orang-orang percaya hidup dalam segala kelimpahan. Kelimpahan apa? Kelimpahan kasih, kelimpahan anugerah, juga kelimpahan dalam berkat-berkatnya Tuhan Bapak Ibu. Kalau Tuhan mati di kayu salib, ya untuk setiap kita semua, Tuhan rindu kita hidup dalam berkat-berkatnya Tuhan. Dia rela mati ke salib untuk setiap kita memiliki kehidupan. Dia rindu kita hidup dalam kasih anugerah Tuhan dan berkatnya Tuhan. Banyak dari Tuhan yang Tuhan berikan untuk setiap kita semua, itu kan Tuhan genapi. Sebagai berapa kita percaya sama Tuhan, inilah yang buat janji Tuhan digenapi Bapak Ibu. Janji Tuhan itu iya dan amin. Janji Tuhan tidak pernah Tuhan tunda-tunda. Dia siap memberkati kita kalau kita siap. Kalau kita belum siap, Tuhan pasti belum memberikannya. Jadi kembali kepada kita Bapak Ibu. Seberapa kita siap untuk mendapat hidup berkelimpahan Tuhan, coba kita cek kehidupan hati kita. Kita sungguh belum hidup taat dengan Tuhan, hidup benar dengan Tuhan. Kalau sudah, Tuhan pasti enggak tunda-tunda untuk buat kita hidup dalam segala kasih anugerah dan berkatnya Tuhan. Karena dia sudah mati untuk kita memiliki kehidupan. Enggak hanya hidup Bapak Ibu, tapi kehidupan. Beda, hidup dengan kehidupan itu beda. Hidup di sini artinya apa? Zoe, kehidupan Bapak Ibu. Artinya apa? Ada gairah, ada
kebangkitan Bapak Ibu. Tapi kalau rumah sakit di ICU ada orang yang masih hidup ya, pakai oksigen ya. Dia hidup, tapi dia nggak ada memiliki kehidupan lagi Bapak Ibu. Belum memiliki kehidupan, karena nggak bisa bergerak. Tapi kalau kita bisa bergerak Bapak Ibu, arti apa? Kita memiliki kehidupan. Nah ini yang Tuhan maksud Bapak Ibu. Kehidupan inilah yang Tuhan berikan, di mana kita hidup dalam kelimpahannya Tuhan. Gak hanya kita hidup, tapi kehidupan dalam kelimpahan. Kasih, anugerah, dan berkatnya. Jadi Bapak Ibu lihat kondisi kita. Kalau kita belum memiliki kehidupan dan kelimpahan di dalam Tuhan. Gak hanya berkat ya, jasmani, tapi kasih, anugerah, dan sebagainya. Tuhan berikan untuk setiap kita semua. Tuhan sudah mati dan pintu sudah Tuhan bukakan untuk kita semua. Yang keempat Bapak Ibu. Pintu apa yang keempat yang Tuhan bukakan? Puji Tuhan. Pintu ke sorga. Siapa yang mau ke sorga? Ini sudah terbuka pintu ke sorga Bapak Ibu. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa. Bapa di mana adanya? Di sorga. Kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, sorga sudah menanti kita Bapak Ibu. Jadi kematian adalah pintu untuk kita tinggal bersama dengan Tuhan di sorga. Ya, amin dikit. Kalau bicara tentang kematian pada takut Bapak Ibu. Iya, bicara tentang kematian itu pada kayak sesuatu yang mengerikan. Tapi sungguhnya kematian itulah pintu kita tinggal bersama dengan Tuhan di sorga. Lebih baik ke rumah duka daripada ya di rumah duka lah kita akan melihat bahwa manusia itu terbatas hidupnya. Di rumah duka kita bisa melihat ada kekekalan yang Tuhan menanti untuk setiap kita semua yang percaya kepadanya. Pintu ke sorga sudah menanti Bapak Ibu. Hanya melalui dialah. Ya, hanya melalui dialah. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah jalan. Hanya dialah jalan Bapak Ibu. Bapak Ibu kita sampai ke gereja bisa dengan berbagai jalan ya. Jalan dari Atumenten, jalan dari sana Angke, jalan dari sana Pluit, iya, jalan dari belakang Teluk Gong bisa ya sampai sini ya. Tapi untuk ke sorga ini satu jalan. Jalannya melalui Yesus Bapak Ibu. Karena itulah Bapak Ibu, iya jangan sia-siakan pengorbanan Yesus di kayu salib. Hanya melalui dialah kita bisa tinggal di sorga. Hanya dialah jalan ke sorga. Kisah para Rasul 4:12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia. Dia siapa? Tuhan Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi hanya Yesuslah jaminan keselamatan, tinggal bersama dengan Tuhan di sorga. Hanya melalui nama Dialah kita bisa tinggal di sorga. Tidak ada nama lain di bumi ini yang dalam namanya kita bisa tinggal di sorga. Kecuali dalam nama Tuhan Yesus. Nah, penyaliban di kayu salib Bapak Ibu, ya terbuka pintu jalan untuk kita ke sorga. Hanya melalui Yesus lah Bapak Ibu. Dialah satu-satunya jalan Tuhan berikan untuk kita bisa tinggal di sorga. Yesus. Nah itulah Bapak Ibu jangan sia-siakan kematian Yesus kayu salib. Kita percaya dan beriman sampai garis akhir. Inilah kunci untuk kita tinggal bersama dengan Tuhan di sorga. Kelahiran kematian itu bagiannya Tuhan. Bagian kita hanya percaya. Terus percaya sampai garis akhir. Dan ke garis akhir kita tahu kita akan tinggal bersama dengan Tuhan di sorga. Karena hanya melalui dialah kita bisa diselamatkan. Jadi Bapak Ibu yang keempat, pintu untuk kita tinggal bersama dengan Tuhan di sorga. Ini dampak daripada Tuhan mati di kayu salib. Apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Iya, kita lakukan setelah kita tahu pintu terbuka. Ya, bila kita percaya Yesus, maka hidup kita untuk Tuhan. Di 205 ayat 15 dikatakan, Kristus telah mati untuk semua orang. Disalib, dia mati untuk kita semua. Supaya mereka, Bapak Ibu saudara saya, yang hidup, tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi untuk Dia. Yang telah mati dan telah bangkit untuk kita semua. Jadi Tuhan mau Bapak Ibu, hidup kita untuk Tuhan. Bukan untuk diri kita lagi, tapi untuk Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Paulus berkata, ya kalau mati itu keuntungan. Tapi kalau hidup, biarlah hidupku untuk Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu, kalau kita mati keuntungan. Kenapa? Tinggal bersama dengan Tuhan di sorga. Tapi kalau kita hidup, biar hidup kita untuk Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk dipakai memuliakan nama Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Ini yang Tuhan mau Bapak Ibu. Hidup kita bukan milik kita lagi, tapi miliknya Tuhan. Hidup kita sudah tebus di kayu salib dengan darah yang sangat mahal. Dan hidup kita miliknya Tuhan. Karena itulah pakai hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan.
Paulus berkata hidup yang dihidupinya lagi bukan miliknya dia, tapi miliknya Tuhan. Karena itulah hidup Paulus dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini yang Tuhan mau untuk kita semua Bapak Ibu. Bahwa hidup kita bukannya milik kita lagi, tapi miliknya Tuhan. Hidup kita milik Tuhan. Pakailah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Jumat Agung ini, kematian Tuhan Yesus, biarlah kita sadarkan bahwa hidup kita bukan milik kita lagi, tapi miliknya Tuhan. Biarlah hidup kita dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa dan semua untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan sudah mati untuk membuat pintu terbuka. Jadi Bapak Ibu, kalau saya boleh simpulkan Bapak Ibu, melalui kematian Yesus maka ada 4 pintu yang Tuhan bukakan. Pintu pengampunan dosa. Dosa kita diampuni. Pintu pemulihan dengan Tuhan. Kita siap selalu datang kepada Tuhan. Kemudian kita memiliki kehidupan dalam segala kelimpahan. Dan kemudian kita siap tinggal bersama dengan Tuhan di sorga. Amin. Jadi kematian bukan lagi membuat kita sedih. Tapi kematian seharusnya bersuka cita. Karena ada 4 pintu yang Tuhan buka untuk kita semua. Jadi Bapak Ibu, Jumat Agung ini jangan sedih ya. Ya walaupun berduka cita kabar Tuhan mati. Tapi kita harus bersuka cita. Amin.